Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Selasa Wage. Kaitannya dengan suamiku ini, pertanyaan saudara kita ini. Suamiku ini imam besar masjid gitu ya. Tapi ya gitu ya. Kenapa kok banyak masalah ya? Kenapa kok hidupnya itu banyak masalah? Ya, Anda kan ya tahu loh, apa kesalahan Anda ya. Masa sebagai istrinya Anda tahu ya. Mau tanya, suami saya kerjanya hanya berdoa tok setiap hari sampai susah ya, padahal usahanya hanya hutang. Begitu dapat uang sedikit buat bayar hutang tok, padahal pinter. Itu gimana cara menasihatinya? Dia seorang kiai, imam masjid besar ya, tapi kenapa hidupnya ngenes banget? Karena dia tidak bisa melaksanakan ilmunya ya, tidak bisa melaksanakan ilmunya. Artinya ya hanya sekedar teori saja ya. Hidup di dunia ini kan ada yang namanya aturan ya. Suto manut ing bopo. Ini saatnya kita berbenah-benah ya, aturan agama ya. Apalagi imam masjid gitu. Ya pasti tahu loh, hutang itu kan riba, tapi kok sih dijalani ya. Ya, saya tidak tahu ya masalah yang lebih detail lagi ya. Atau kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi yang dilakukan oleh Anda atau pasangan Anda ya. Nah, jadi misalkan gini ya, kita ini sudah tahu ya, kita sudah tahu bahwasanya riba itu dilarang, tapi mbok lakoni ae. Nah, itu dosanya lebih gede daripada orang yang tidak tahu ya. Misalkan saya tidak tahu karena pendidikan saya rendah, saya tidak tahu karena saya tidak ngaji misalkan, itu hukumannya ya biasa ya. Tapi ketika dia itu kiai, imam masjid ya, sudah tahu itu salah, berarti menyalahkan pengetahuannya untuk membungkus kesalahannya. Apa yang terjadi? Ya, pasti hidupnya banyak masalah ya. Paham ya? Nah, ini seperti itu teman-teman ya. Kadang kita itu bisa teori tapi tidak bisa mempraktekkan ya. Kalaupun kita tidak bisa mempraktekkan, kita terus berusaha gitu loh ya. Kita terus berusaha bagaimana supaya itu bisa kita praktekkan gitu loh ya. Contoh misalkan Anda imam masjid besar, tentunya pahamlah tentang agama ya, walaupun didik-didik ya. Kan untuk menjadi imam ini kan ya enggak sulit toh. Yang penting Anda bisa sholat 5 waktu ya, Anda berani tampil untuk jadi seorang imam ya bisa gitu ya. Tapi kalau Anda sudah menyandang kiai ya pasti paham fikih ya, tentang hukum Islam itu pasti paham. Nah, itu tidak dilakukan sepenuhnya. Kira-kira Anda ini dihukum? Tidak, ya dihukum. Ya, jadi kalau hidup Anda banyak masalah, ya wajar. Kenapa? Anda sudah tahu itu salah, tapi mau lakoni. Anda tuh sudah tahu itu salah jalan, tapi mau tetap mau lakoni. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, nah, supaya Anda ini bisa keluar dari masalah itu, ya berhenti. Hentikan itu ya. Hentikan masalah itu ya. Paham ya? Hentikan perbuatan yang salah itu ya. Baru akan berhenti, baru akan hilang ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pemahaman ya tentang kehidupan, pemahaman tentang kesadaran diri ini penting untuk kita sikapi ya. Ini penting untuk kita pahami ya. Karena ketika Anda tidak paham dengan kondisi semacam ini, akan banyak masalah di dalam kehidupan Anda ya. Ya,
Padahal apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita jalankan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Lalu bagaimana menasihati kiai misalnya, oleh kiai salah ya, tetap dinasihati kalau Anda paham, oh ini salah ya. Misalkan riba, berutang di bank, di koperasi ini kan salah. Ya dinasihati. Itu haram loh itu. Itu melanggar perintah Tuhan loh. Anda kiai loh, dosamu ditikel loh gitu. Anda ngerti agama loh, sama seperti itu. Ya misalkan orang paham agama, ya minuman keras itu haram, terus bawa pangan, lo itu dosanya tikel-tikel ya. Apakah itu ujian Tuhan? Bukan, itu hukuman Tuhan ya. Ya. Jadi memang kadang ya orang pinter itu kadang ya ngeremeh gitu loh ya, meremehkan, menganggap enteng. Tuhan itu maha pengasih gitu. Nanti tobat ya. Itu yang lain tidak tahu, yang tahu Tuhan. Yang penting hati ini. Oh, saya tidak sholat itu tidak apa-apa. Saya tidak jilbaban, nggak menutup aurat tidak apa-apa. Yang penting hati ini bagus. Loh, itu salah. Menutup aurat itu adalah hukum Tuhan. Nah, ketika mbok langgar, ya pasti Anda dihukum. Soal itu baik orangnya baik tidak baik itu kelakuan mereka. Ya. Tapi namanya hukum Tuhan itu tidak ada abu-abu ya. Ya kalau putih-putih, kalau hitam-hitam. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman Selasa Wage bisa paham ya. Bisa paham. Ya. Ketika Anda paham, lakukan sebuah tindakan perbaikan. Ketika Anda paham, maksimalkan potensi diri Anda. Ya enggak apa-apa, Anda sebagai pasangan mengingatkan kok. Enggak apa-apa. Ya kadang ya diancam titik-titik ya. Lah enggak mau berubah. Kata kei kok bengi misalkan. Loh. Jadi seperti itu. Sambil guyon ya. Niatnya apa? Untuk memberikan kesadaran diri. Ya, kita harus punya strategi gitu ya. Masa sama pasangan sendiri takut? Ya, kenapa kok Anda nikahi kalau takut itu? Kok mau Anda? Ya, suruh baca lagi ya, hak kewajiban di buku nikah itu loh. Ya. Kewajiban memberikan nafkah yang bagus. Ya. Memberikan nafkah, menyayangi dan sebagainya, taat terhadap Tuhan dan sebagainya. Loh ini penting ya. Kalau pasangan kita melenceng ya kita ingatkan. Ya, tidak peduli mau dia kiai mau apa, ya itu yang harus Anda lakukan. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.